ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Al-Hadis Al-Qur'an. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Baratajaya, Bapak Sanlah Hardo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN Baratajaya. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid yang hadir secara live dalam rangka memperingati peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anak-anakku semuanya yang saya banggakan sebagai generasi penerus bangsa, yang mudah-mudahan bisa menjadi qurratu a'yun, menjadi anak-anak yang sedap dipandang oleh kedua orang tuanya, menjadi anak-anak yang soleh-solehah, serta anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita semuanya, baik yang hadir di musola maupun yang hadir secara live di rumah, yang pada hari ini berniat mengagungkan kelahiran manusia yang mulia, manusia suci, manusia yang paling disempurnakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bintang-bintang itu ditambahi oleh Allah di peredaran langit, yang mana bintang-bintang itu ditugaskan oleh Allah untuk menghantam setan ketika mau naik ke langit untuk melihat catatan nasib manusia. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yang namanya api yang tidak pernah padam tiba-tiba dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, manusia setelahnya dianggap sebagai sebaik-baiknya umat, khairul umat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang kita harap-harapkan syafaatnya. Barang siapa yang mengucapkan salawat 1 kali, maka akan dibalas 10 kali. Dalam arti ketika kita mendoakan Nabi Muhammad 1 kali, maka kita akan didoakan sebanyak 10 kali. Orang yang mendoakan Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, maka salawatnya itu akan sampai kepada Nabi Muhammad. Jangan engkau harap Nabi Muhammad yang jasadnya sudah dimakamkan, tapi Nabi Muhammad tetap di sana. Jadi ketika ada orang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW, lalu dia berkata, ya Rasul, ini ada umatmu
yang bernama Fulan bin Fulan mengucapkan salawat kepada engkau. Maka oleh Nabi Muhammad langsung disampaikan ke malaikat Jibril, wahai Jibril, kembalikan kepada orang tersebut 10 kali. Bapak Ibu serta hadirin yang berada di mushola maupun yang ada di rumah yang secara live yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya ucapkan di muqaddimah awal tadi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang mana telah kita ketahui dalam sirah nabawiyah, dalam sejarah kenabian, bahwa ketika Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul, ada salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Umar bin Khattab yang sebelum mengenal Islam, dia ketika mempunyai anak perempuan oleh istrinya disembunyikan, karena pada saat itu pada zaman jahiliyah di kota Mekah, ketika ada orang mempunyai anak perempuan itu dianggap aib oleh mereka. Makanya ketika istri Umar melahirkan anak perempuan, ditanya oleh Umar, ya zaujati, wahai istriku, anak kita laki-laki atau perempuan? Maka dijawab oleh istrinya, anak kita laki-laki suami, padahal perempuan. Semenjak saat itu oleh istrinya, anaknya ini didandani seperti laki-laki, diajari caranya berperang, diajari caranya naik kuda. Karena mempunyai anak laki-laki, Umar begitu senangnya, sampai semuanya kegiatan laki-laki diajarkan kepada anaknya. Suatu ketika latihan berperang dengan ayahnya, tiba-tiba anaknya ini kebelet pipis. Ketika diantarkan oleh ayahnya, ketika dia pipis, ketahuan, loh, anak saya perempuan. Maka secara langsung Umar bin Khattab langsung membuat galian di depan anaknya. Ketika ayahnya membuat galian, membuat lubang besar, akhirnya anaknya bertanya pada ayahnya, wahai abi, ini untuk apa? Wahai ayahku, kau membuat galian ini untuk apa? Umar yang saat itu sudah kalap, tidak menghiraukan ucapan anaknya, dia tetap menggali. Setelah menggali, kemudian anaknya dipanggil, ya bunayya, ta'al, wahai anakku kemari. Setelah sampai langsung didorong anaknya ke dalam lubang itu, kemudian ditanam secara hidup-hidup. Ketika tanahnya hampir sampai ke lehernya, anaknya berkata, wahai ayahku, bi ayyi dzambin qutilas, sebab dosa apa ayahku saya kok dibunuh ayahku? Yang saat itu Umar sudah tertutup rasa malu, maka tidak dihiraukan perkataan anaknya, langsung Umar menanamnya sejarah hidup. Apa yang terjadi ketika Umar bin Khattab masuk Islam? Sudah dibukakan pintu hidayah oleh Allah, yang mana itu sebab doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini sehabis salat selalu berdoa, ya Allah, a'izzatil Islam bi umaraini, ya Allah, muliakan Islam dengan 2 Umar. Yang satu Ammar bin As Abu Jahal, yang satunya Umar bin Khattab. Akhirnya apa? Yang dikabulkan oleh Allah adalah Umar bin Khattab, orang yang terkenal sebagai kepala premannya kota Mekah, dibukakan pintu hidayahnya oleh Allah, bisa masuk agama Islam. Jadi semuanya itu adalah karena hidayah dari Allah. Jadi dari zaman seperti itu, zaman yang tidak punya akhlak,
kemudian ditata oleh Nabi Muhammad karena diperintahkan oleh Allah untuk menata perilaku manusia. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang hadir di musola maupun yang hadir di rumah, dari akhlak Nabi Muhammad yang bisa kita pelajari, akhlak-akhlak Nabi Muhammad yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah ikhlas. Jadi Nabi Muhammad SAW ini terkenal sebagai manusia yang ikhlas. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat, Aisyah ini ditanyai oleh ayahnya, yang mana ayahnya Abu Bakar ini adalah mertuanya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad setelah wafat, Abu Bakar bertanya kepada anaknya Aisyah, "Wahai anakku, apakah aku ini sudah melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW? Apakah aku sudah melaksanakan perilaku-perilaku yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW?" Kata anaknya, "Wahai ayahku, engkau sudah melakukan sunnah-sunnah Rasulullah